Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Saswita dengan NIM 241080200083 ingin memaparkan sebuah materi yang berjudul fungsi nonlinear. Pengertian: fungsi adalah hubungan matematis antara satu variabel dengan variabel lainnya. Fungsi nonlinear adalah hubungan matematis antara satu variabel dengan variabel lainnya yang membentuk garis lengkung. Bentuk persamaan fungsi nonlinear merupakan pangkat lebih dari satu. Bentuk fungsi nonlinear. 4 macam bentuk fungsi nonlinear yang paling sering dijumpai dalam analisis ekonomi. 1. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat atau fungsi berderajat 2 ialah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2. Mengingat pangkat 2 dalam persamaan kuadrat sesungguhnya dapat terletak pada baik variabel X maupun variabel Y. Bahkan pada suku XY jika ada, maka bentuk yang lebih umum untuk suatu persamaan kuadrat ialah AX kuadrat ditambah BXY kuadrat ditambah BY kuadrat ditambah CX ditambah DY ditambah E sama dengan 0. Bentuk fungsi kuadrat parabola mempunyai satu sumbu simetri dan satu titik puncak. Sumbu simetri dapat berupa garis yang sejajar dengan sumbu vertikal min Y atau garis yang sejajar dengan sumbu horizontal min X. Persamaan umum parabola: Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Y merupakan variabel terikat, X adalah variabel bebas, A, B adalah koefisien, dan C merupakan konstanta atau penggal garis pada sumbu vertikal Y. Curve tracing process, yaitu dengan menggunakan tabel X dan Y, di mana kita tentukan dulu nilai X sebagai variabel bebas, maka dengan memasukkan beberapa nilai X, kita akan memperoleh nilai Y. Kemudian kita plotkan masing-masing pasangan titik tersebut. Misalnya, Y sama dengan min X kuadrat ditambah 6X min 2. Dapat kita lihat pada tabel dan kurva di bawah ini. Titik puncak parabola. Mencari titik puncak parabola. X sama dengan min B per 2A dan Y sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. Mengetahui hadap parabola: jika A lebih besar dari 0, maka parabola hadap atas titik puncak minimum. Jika A lebih kecil dari 0, parabola hadap bawah titik puncak maksimum. Bentuk fungsi nonlinear yang kedua yaitu fungsi kubik. Fungsi kubik atau fungsi berderajat 3 ialah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 3. Setiap fungsi kubik setidak-tidaknya mempunyai sebuah titik belok atau inflection point, yaitu titik peralihan bentuk kurva dari cekung menjadi cembung atau cembung menjadi cekung. Selain titik belok, sebuah fungsi kubik mungkin pula mempunyai satu titik ekstrim, maksimum atau minimum, atau dua titik ekstrim, maksimum atau minimum, dan tidaknya titik ekstrim dalam suatu fungsi kubik tergantung pada besarnya nilai-nilai B, C, dan D di dalam persamaannya. Berikut merupakan macam-macam kurva fungsi kubik yang dapat kita lihat. Terdapat 5 bentuk. Penerapan fungsi nonlinear. 1. Permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Selain berbentuk fungsi linear, permintaan dan penawaran dapat pula berbentuk fungsi nonlinear. Fungsi permintaan dan fungsi penawaran yang kuadratrik dapat berupa potongan lingkaran, potongan elips, potongan hiperbola, maupun potongan parabola. Cara menganalisis keseimbangan pasar untuk permintaan dan penawaran yang nonlinear sama seperti halnya dalam kasus yang linear. Keseimbangan pasar ditujukan oleh kesamaan QD sama dengan QS pada perpotongan kurva permintaan dan kurva penawaran. Rumus keseimbangan pasar: QD sama dengan QS. QD merupakan jumlah permintaan, QS adalah jumlah penawaran.
E merupakan titik keseimbangan, PE harga keseimbangan, dan QE adalah jumlah keseimbangan. Penerapan fungsi nonlinear yang kedua, pengaruh pajak dan subsidi. Analisis pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar juga sama seperti pada kondisi linear. Pajak atau subsidi menyebabkan harga jual yang ditawarkan oleh produsen berubah, tercermin oleh berubahnya persamaan penawaran, sehingga harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar pun berubah. Pajak menyebabkan harga keseimbangan menjadi lebih tinggi dan jumlah keseimbangan menjadi lebih sedikit. Sebaliknya, subsidi menyebabkan harga keseimbangan menjadi lebih rendah dan jumlah keseimbangan menjadi lebih banyak. Penerapan fungsi nonlinear yang ketiga, fungsi biaya. Selain pengertian biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total, dalam konsep biaya dikenal pula pengertian biaya rata-rata atau average cost dan biaya marginal atau marginal cost. Biaya rata-rata adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap unit produk atau keluaran, merupakan hasil bagi biaya total terhadap jumlah keluaran yang dihasilkan. Adapun biaya marginal ialah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Berikut merupakan bentuk fungsi biaya dan juga bentuk nonlinearnya. Dapat kita lihat pada gambar berikut. Selanjutnya, penerapan fungsi nonlinear yang keempat, fungsi penerimaan. Bentuk fungsi penerimaan total atau total revenue yang nonlinear pada umumnya berupa sebuah persamaan parabola terbuka ke bawah. Penerimaan total merupakan fungsi dari jumlah barang, juga merupakan hasil kali jumlah barang dengan harga barang per unit. Seperti halnya dalam konsep biaya. Dalam konsep penerimaan pun dikenal pengertian rata-rata dan marginal. Penerimaan rata-rata atau average revenue ialah penerimaan yang diperoleh per unit barang, merupakan hasil bagi penerimaan total terhadap jumlah barang. Penerimaan marginal atau marginal revenue ialah penerimaan tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan satu unit barang yang dihasilkan atau terjual. Berikut merupakan rumus penerimaan. Penerimaan total R sama dengan Q kali P sama dengan F kali Q. Selanjutnya ada penerimaan rata-rata dan penerimaan marginal, dapat kita lihat sebagai berikut. Penerapan fungsi nonlinear yang kelima, keuntungan, kerugian, dan pulang pokok. Analisis pulang pokok atau break-even yaitu suatu konsep yang digunakan untuk menganalisis jumlah minimum produk yang harus dihasilkan atau terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Keadaan pulang pokok profit 0, P sama dengan 0 terjadi apabila R sama dengan C, perusahaan tidak memperoleh keuntungan tetapi tidak pula menderita kerugian. Grafik pulang pokok dapat kita lihat grafiknya pada gambar di samping. Tingkat produksi Q1 dan Q4 mencerminkan keadaan pulang pokok, sebab penerimaan total sama dengan pengeluaran atau biaya total R sama dengan C. Area di sebelah kiri Q1 dan sebelah kanan Q4 mencerminkan keadaan rugi, sebab penerimaan total lebih kecil dari pengeluaran total, R lebih kecil dari C. Sedangkan area di antara Q1 dan Q4 mencerminkan keadaan untung, sebab penerimaan total lebih besar dari pengeluaran total, R lebih besar dari C. Tingkat produksi Q3 mencerminkan tingkat produksi yang memberikan penerimaan total maksimum. Besar kecilnya keuntungan dicerminkan oleh besar kecilnya selisih positif antara R dan C. Keuntungan maksimum tidak selalu terjadi saat R maksimum atau C minimum. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.